kasih Mbak Nia sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nia. Selamat malam Mbak Risa. Maaf ya, Tidak terlambat apa-apa. ya aku ya dipanggil-panggil. Oke, enggak. Maaf. Tak masalah. Oke, baiklah, acara kita akan segera kita mulai. Tadi sempat saya isi dengan membacakan satu buah puisi. Baiklah, saya akan. Aku dengar. Iya, sebelum kita langsung kepada Mbak Nia, saya akan bacakan bionaratif dari Mbak Nia Samsiono terlebih dahulu. Nia Samsiono atau Dat Muria lahir di Pontianak, menyelesaikan studi S1 jurusan Sastra Budaya di Universitas Diponegoro, Semarang, lalu meneruskan pasca sarjana S2 di Universitas Indonesia, jurusan yang sama pula. Kemudian memperdalam kemampuannya dalam bahasa dilakukan saat menjadi PNS di Pusat Bahasa yang sekarang disebut dengan Badan Bahasa. Ikut menyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendalami ejaan bahasa Indonesia dan peristilahan Indonesia. Sudah purna tugas dari Badan Bahasa. Sehari-hari kegiatannya adalah sebagai penulis. Ya, Mbak Nia ini adalah seorang yang buat saya adalah selalu menginspirasi ya. Inspiratif sekali, menginspirasi kita semua. Baiklah, langsung saja waktu kita berikan sepenuhnya kepada Mbak Nia, namun mungkin satu yang ingin kita ketahui bersama, mungkin kira-kira saya dan pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini tentu penasaran tentang bagaimana sebenarnya ketika mau memulai menulis secara umum gitu. Ya, barangkali Mbak Nia bisa mulai dari situ dulu, nanti kita berkesinambungan pertanyaan, dan barangkali nanti dari pemirsa juga ada yang bertanya, silakan tulis saja, nanti akan dibacakan pertanyaannya. Monggo Mbak Nia, waktu sepenuhnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risa. Saya merasa bagaimana ya, tersanjung diminta untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana sih menulis menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap karya yang akan dihasilkan. Sebetulnya saya sendiri bingung ketika Mbak Risa meminta saya berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan yang nantinya akan dikaitkan dengan penulisan sastra. Secara umum bahwa sebuah penulisan itu mempunyai pedoman ketika dia akan dituangkan di dalam bentuk karya, itu mempunyai acuan yang jelas. Jadi kalau menulis itu menggoreskan tinta ke dalam sebuah kertas, itu kan belajar menulis ya. Tetapi ini menulis untuk sebuah karya. Tahap penulisan tentunya kita semua sudah tahu bahwa kita harus menentukan topik apa yang akan kita tuliskan, kemudian penetapan tujuan dan sasaran. Tujuannya apa kita menulis, lalu sasarannya itu siapa, kemudian pemilihan bahan, lalu pengorganisasian gagasan dalam bentuk ragangan, yaitu lalu terakhir ketika itu sudah siap semuanya kita tulis, kemudian kita baca. Perangkat apa yang harus kita siapkan ketika akan menuangkan atau menuliskan seluruh rencana itu? Yang jelas, pertama, kita kalau akan menulis sebuah karya yang memang benar-benar akan dibaca oleh umum, itu harus banyak membaca.
Yang pertama, membaca dulu. Membaca, dalam pembacaan itu kita nanti akan menemukan topik-topik yang akan kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Lalu kemudian yang kedua, pemahaman tentang kosakata, kata-kata yang akan digunakan ketika akan menuliskan topik tersebut. Bagaimana menguasai kata-kata yang akan digunakan untuk menuangkan ide-ide tersebut? Tentu saja harus memahami makna dari setiap kata yang akan digunakan. Mbak Risa, mungkin boleh potong kalau misalnya ada langsung pertanyaan atau saya harus dibiarkan berbicara terus? Ya, silahkan Mbak Nia, nanti akan. Baik, lalu tadi saya ungkapkan penentuan topik atau pencarian ide itu seperti apa? Kalau secara teoritis kita tidak bicara di sini ya Mbak Risa ya, kita hanya misalnya tentang akademis kan nggak mungkin, kita hanya berbagi pengalaman ya, yang bagaimana praktis saja lah. mencari ide. Iya betul. Ya. Saya tidak mungkin menyebutkan Abram atau Theo ya di dalam komunikasi sekarang ini. Jadi ketika kita akan mencari ide, jadi saya mesti harus menyebut Abram ya. Abram itu teori mimesisnya menyebutkan bahwa kita mengamati alam, lalu mengambil apa yang ada di alam sekitar kita, itu kita tiru, lalu dituliskan dalam bentuk tulisan. Jadi misalnya kita melihat pemandangan yang indah, tentang pohon-pohon, tentang bunga dan segala macam itu, kita ambil lalu kita tuliskan dalam bentuk tulisan itu secara teoritis, ini teoritis sedikit saja, nggak usah ini, itu meniru alam. Kemudian kita juga bisa melihat pengalaman-pengalaman orang lain atau pengalaman diri kita sendiri. Nah itu untuk pencarian ide. Ini misalnya digunakan untuk ataupun cerita-cerita rakyat. Itu memang utamanya kita harus mencari ide, lalu mencari masalah. Masalah itu bisa nanti yang yang terdapat konflik ya di dalam permasalahan tersebut. Nah, itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Para pembaca tulisan tersebut tentunya dia akan melihat konflik apa yang menarik di dalam tulisan tersebut. Jadi dia tidak hanya menuliskan secara serta-merta, tetapi konflik itu diramu dengan perenungan-perenungan, pemikiran-pemikiran yang telah diendapkan oleh penulis tersebut yang diambil dari kehidupan sekitar. Kemudian saya mengatakan seperti itu karena kadang-kadang ketika orang mau diminta untuk menulis, mahasiswa misalnya, coba kamu tuliskan sesuatu, apa yang kamu pikirkan, pokoknya menulis saja. Lalu mereka kadang-kadang berkilah begini, aduh, tidak punya ide, tidak ada ide. Lalu mereka berharap bahwa ide itu turun serta-merta, serta-merta langsung ke dalam dirinya, lalu dia akan menuliskannya itu. Pada banyak hal yang telah saya temui ketika saya minta mereka untuk menulis saja ya, menulis apa yang kamu ingin.
Ini yang kadang-kadang saya tidak punya ide, gitu. Saya tidak punya ide, padahal ide itu banyak bertebaran. Mbak Risa sendiri itu kalau menulis juga bagus, tulisannya berisi banyak hal yang saya tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oh iya ya. Nah, pengamatan seseorang terhadap suatu masalah atau suatu hal di dalam di kehidupan sekitar kita itu kadang-kadang penerimaannya kan tidak sama. Mbak Risa misalnya melihat tanaman bunga mawar, itu akan bercampur dengan imaji, dengan pengalaman-pengalaman yang kemudian mencetuskan atau menghasilkan sebuah tulisan yang berbeda dengan saya ketika melihat bunga mawar itu. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak serta-merta berhasil, harus dengan pembacaan pada karya-karya yang telah ada, lalu mengamati kehidupan sekitar, lalu banyak hal yang dapat dituliskan dari berbagai permasalahan tersebut. Jadi intinya itu bahwa menulis itu kita melihat topik yang akan ditulis, lalu menentukan tujuan dan sasaran, kemudian pemilihan bahan, pengorganisasian gagasan, kemudian pembacaan ulang apa yang telah kita tulis. Tapi yang saya ingin tekankan pada teman-teman yang akan menjadi penulis atau yang akan menulis itu adalah pemahaman terhadap sebuah kata. Misalnya tadi saya sudah ungkapkan mawar. Ketika menulis tentang mawar, itu kita harus paham taksonomi mawar itu. Mawar itu ada di dalam taksonomi kehidupan tumbuhan. Kita menyebutnya pohon mawar, tanaman mawar, atau tumbuhan mawar, atau bunga mawar. Nah, kalau bunga mawar, ada bunga melati. Jadi dia memang bunga, sejenis bunga melati, bunga Kamboja. Tapi ada juga yang menyebutkan pohon mawar. Apakah itu tepat? Pohon dan mawar. Bahwa pohon itu artinya mempunyai makna tumbuhan yang berbatang keras dan besar, tinggi. Nah, itu pohon. Jadi kan kadang-kadang ada pohon mawar. Tidak tepat seperti itu. Mungkin nanti saya bisa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun intinya ketika akan menulis kita harus banyak membaca dan mengetahui setiap kata-kata yang akan digunakan untuk alat menulis. Nah, itu penting sekali bahwa makna sebuah kata itu ketika nanti akan digunakan dalam sebuah tulisan, dia akan berpadu dengan kata yang lain, apakah itu tepat? Pohon mawar, apakah itu tepat? Nah, saya rasa sementara itu ya Mbak Risa ya. Oke.